kita selalu zikir. Mulai tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, perbanyak zikir. Waktunya tidak dibatasi. Dalam keadaan apapun bisa kita lakukan zikir. Saya kadang-kadang zikir saya menghafal Al-Quran yang saya hafal. Kalau yang saya tidak hafal, nggak saya hafal. Saya coba pada jalan 1 jam. Daripada saya menghitung 8 langkah, itu bisa pakai handphone, alat-alatnya. Yang saya pakai, berapa surat saya baca. Mulai dari surat Al-Amma. Sudah habis, mulai dari depan Al-Baqarah. Ternyata yang dihafal itu selama 1 jam itu banyak. Saya cari, kalau dari rumah ke Mu'alimin itu bisa baca 15 menit 6 halaman surat Al-Baqarah. Tapi bukan baca begini ya. Begitu hidupkan motor, langsung bismillah, langsung baca ayat Alif Lam Mim terus sampai masuk Mu'alimin. Bisa. Ketika kita duduk di kendaraan, kita zikir. Di bulan Zulhijjah yang diperbanyak zikirnya apa? Saya ambil di dalam beberapa hadis. Pertama, hadis riwayat Imam Ahmad. Ma min ayyamin a'dhamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amalu fiha min hadhil ayyamil asri. Tidak ada di hari-hari yang lain kecuali pada 10 hari di bulan Zulhijjah amalan yang lebih besar di hadapan Allah dan paling disukai oleh Allah. Apa amalan yang paling banyak disukai yang disebut dengan zikir? Fa'aksiru fihinna at-tahlil. Perbanyaklah bacaan tahlil. Bacaan tahlil Bapak Ibu apa? La ilaha illallah. Baca. Sedang duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan untuk yang meninggal. Bapak Ibu lagi nyapu, mulai awal sampai akhir sambil nyapu. Sedang masak, baca. Yang kedua, at-takbir, Allahu Akbar. Wa tahmid, alhamdulillah. Di dalam hadis lain, yaitu hadis Imam Ad-Darqutni, ditambah dengan at-tasbih, subhanallah. Memperbanyak zikir mutlak. Di antaranya tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu sudah familiar di kita. Itu lebih baik dan insya Allah akan menjadikan amal yang paling disukai. Dalam keadaan apapun kita baca 4 jenis zikir tadi yang tidak dibatasi jumlahnya kapanpun. Ketika Bapak Ibu berdiri, duduk, sambil berbaring, baca. Itu zikir mutlak. Yang kedua, ada zikir yang terikat atau zikir terikat ini langsung dikaitkan dengan zikir bacaan yang hanya dilakukan pada hari-hari tertentu dan bacaannya khusus. Nah, sebelum ini zikir mutlak itu tidak hanya takbir, tahmid, tasbih, dan takbir, bisa yang lain. Yang kedua, takbir yang terikat, muqayyad,
hanya dibatasi pada hari tertentu dan bacaannya pun tertentu, yang biasa kita sering menyebutnya dengan takbiran. Kapan takbiran di bulan Dzulhijjah? Tanggal berapa Bapak Ibu? Muhammadiyah sebenarnya tahun 76 memutuskan takbiran itu mulai tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh. Tapi kalau di sini Ustaz Zahir takbiran tanggal 9 dikiranya hari raya. Padahal jelas itu putusannya. Perbanyaklah takbir yang terikat, yang khusus. Kalau tadi yang tidak terikat itu yang mutlak, itu tidak ada batasan kapanpun, baik tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan hari tasrik. Kalau ini khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah sholat asar. Biasanya begitu ya Bapak Ibu ya. Imam biasanya mimpin, karena jamaah kita ini kadang-kadang lupa. Imam yang tampil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, makmum ikut. 5 waktu sholat zikir. Sebenarnya tidak harus dipimpin oleh imam. Jadi zikir itu yang terikat, bacaannya khusus. Waktunya mulai tanggal 9 sampai tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Itu terikat. Dan yang ketiga, zikir secara khusus. Zikir secara khusus itu doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Rabbana la tuzigh qulubana, itu doa, dan itu maksud diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Boleh baca mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang mutlak. Mutlak itu zikirnya diantaranya yang paling mudah takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Ada yang khusus, doa-doa yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ada yang khusus lagi, hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu amal soleh pertama yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah mulai dari tanggal 1. Tanggal 1-nya pakai zikir mutlak dan umum. Tanggal 9 sampai 13 pakai takbir yang terikat, yang muqayyad, yang ada bacaannya khusus dan waktunya pun khusus. Pertama. Dan yang kedua sebenarnya sudah masuk, bacaan takbir pada hari raya Idul Adha, takbiran. Yang ketiga, Bapak sekalian, puasa Arafah. Puasa pada hari Arafah. Kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan 10 Dzulhijjah akan dilaksanakan bertepatan dengan tanggal 6 Juni. Berarti puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, lihat kalender, beri warna, dilingkari, kadang-kadang lupa. Yang diingatnya kurban.
Padahal ada yang pokok, nilainya lebih. Walaupun Bapak Ibu tidak berkurban, bisa mengamalkan puasa pada hari Arafah, amalnya lebih disukai oleh Allah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sedikit yang saya sampaikan tentang puasa Arafah. Pertama, sering disampaikan oleh para mubalik tentang puasa Asyura dan Arafah. Keutamaan puasa Asyura itu adalah yukaffiru sanatal madiyah, menghapus kesalahan 1 tahun yang lalu. Itu Asyura. Sedangkan puasa Arafah keutamanya 2, yukaffiru sanatal madiyah wal qabilah, menghapus kesalahan setahun yang lalu. Saya sedikit berubah supaya nanti Bapak Ibu tidak punya pandangan yang sedikit-sedikit mengandalkan puasa dosa. Sering diterjemahkan puasa Arafah itu keutamaannya dapat menghapus dosa kesalahan 1 tahun yang lalu dan tahun akan datang. Enak banget itu. Kesalahan dosa akan datang itu sudah dihapus. Begitu selesai puasa Arafah, melakukan dosa, kenapa? Kan sudah dihapus. Harusnya dipahami, dengan puasa Arafah itu menghapus yang sudah dan bisa menjaga orang tersebut dari dosa-dosa yang akan datang. Bagaimana bisa menjaga? Kita kembali kepada pengertian puasa pada umumnya, diambil dari puasa bulan Ramadan. Ketika puasa di bulan Ramadan itu ada ragu-ragu yang sangat menarik. Ketika melakukan ibadah puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, seorang muslim tidak boleh berkata bohong. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah berkata bohong itu hanya pada bulan Ramadan? Tidak. Ketika ada orang yang mengajak bertengkar, tahan diri. Apakah hanya di bulan Ramadan? Tidak. Harusnya nilai-nilai puasa apa yang ada di bulan Ramadan diterapkan. Dengan adanya puasa Arafah, puasa Asyura, itu menerapkan seperti itu. Jangan berpikirnya udah Ramadan selesai buat dosa lagi. Bahkan ada ungkapan yang tidak enak. Begitu Sawalan masuk, Lebaran baru dosa dilakukan. Harusnya nilai spirit puasa di bulan Ramadan itu menahan diri dari berbuat yang tidak baik, mengganggu tetangga, berkata kotor. Itu berlaku sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang manusia itu hidup. Jadi yang ketiga adalah amalannya puasa Arafah. Catatan kedua, puasa Arafah harusnya dibaca di dalam hadis. Nabi pernah ditanya menurut Ibnu Abbas, su'ila Rasulullah SAW an shaumi yaumi Arafah. Kalimatnya puasa pada hari Arafah. Ini menunjukkan menurut pemahaman Muhammadiyah, puasa Arafah itu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, bukan karena ada peristiwa wukuf di Arafah. Sering nanti ada SMS membingungkan. Kalau seandainya wukuf di Arafah, puasa Arafah di kita ini tidak sama, bingung. Kita pahami puasa Arafah, puasa pada hari Arafah di tanah air
disesuaikan dengan penanggalan yang ditetapkan oleh organisasi Muhammadiyah tanggal 9 Zulhijjah, bukan ru'yah ketika ada orang yang wukuf di Arafah. Maka disebut Shaumu Yaumi Arafah, menunjukkan pada hari, waktu. Arafah itu dilakukan tanggal 9. Apa mungkin tidak ada orang wukuf di Arafah? Mungkin. Kemarin ketika Covid, tetap kita melakukan puasa Arafah, walaupun tidak ada yang berhaji, tidak ada yang wukuf di Arafah, maka tetap kita melakukan puasa Arafah, sholat Id pada tanggal 10, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ini catatan kedua. Amalan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, sholat Idul Adha. Kapan sholat Idul Adha, Bapak Ibu sekalian? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu sudah maklum. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan sholat Idul Adha yang disebut pelaksanaan sholat Id. Karena Zulhijjah kaitannya dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilakukan sebanyak 2 rakaat tanpa adanya azan dan iqamah. Tidak ada sholat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Jangan terlalu semangat. Di sini biasanya sholat Idnya di sini atau di mana? Di depan. Datang ke lapangan, gelar tikar sajadah sholat. Sholat apa Bu? Sholat tahiyat lapangan. Tidak ada sholat tahiyat lapangan. Di masjid ada. Sholat qabliyah, gak ada sholat qabliyah Idul Fitri, Idul Adha. Yang lain sudah pulang, dia masih sholat. Tidak ada ba'diyah, tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak diawali dengan takbir, dengan qabliyah dan diakhiri dengan ba'diyah. Memulai dengan takbiratul ihram. Kenapa dengan takbiratul ihram? Karena yang disebut dengan sholat itu definisinya perbuatan, perkataan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu, ini yang sering jadi pertanyaan. Biasanya Bapak Ibu ketika sholat Id itu kan Allahu Akbar, kemudian ada takbir tambahan. Berapa jumlahnya? Pada rakaat pertama 7, pada rakaat kedua 5. Bapak Ibu baca doa iftitah tidak? Tidak. Sholat Id ada doa iftitah tidak? Tidak ada. Bapak-bapak ada doa iftitahnya enggak? Ada. Semua sholat setelah takbiratul ihram ada iftitah. Nah, berkaitan dengan sholat Idul Adha ini, karena saya berangkatnya kan dari majelis takjih, saya sampaikan dalam bahasa yang ringan. Cara pelaksanaan salat Id itu 2 rakaat, tidak ada azan iqamah, tidak ada qabliyah ba'diyah. Dilakukan dengan pertama dengan takbiratul ihram. Kemudian
membaca doa iftitah. Baru membaca atau melakukan takbir zawaid, takbir tambahan 7 kali di rakaat pertama. Nanti di rakaat kedua setelah takbir intikal berdiri, Allahu Akbar, berdiri, tambah 5 kali takbir. Saya mungkin baru menyampaikan ada iftitah. Jangan lupa. Iya, setelah takbiratul ihram. Nah, itu imamnya yang belum tahu. Ya, tetap. Nanti diberitahu dulu. Nanti imamnya diberitahu. Saya yakin banyak yang belum tahu. Padahal sudah ada putusan. Tapi jangan diri Allah berupaya imam. Malah ini saya baru kita jangan takbir dulu jangan. Itulah problem. Jadi kami sampaikan, mudah-mudahan nanti pimpinan sahabat menyampaikan kepada petugas khatib setelah takbiratul ihram ada doa sejenak, ada berhenti sejenak untuk membaca doa iftitah. Doa iftitah itu kan ada 3 pilihan tuh. Mau yang singkat, mau yang agak panjang, mau yang panjang. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar ini berarti doa iftitahnya pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu. Kalau yang agak panjang, Allahumma barik. Allahu Akbar. Kok enggak takbir berarti wajah tuh. Tapi jangan pakai wajah tuh imamnya. Jangan-jangan nanti makmumnya pergi. Kok lama enggak takbir tambahan? Ngantuk atau apa gitu? Ya, ini imam harus bijaksana. Mungkin karena jamaah banyak yang belum tahu, pakailah doa iftitah yang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan 3 pilihan. Tahun 2015 Muhammadiyah membuat 3 pilihan yang ketiga. Tambahannya ketika sholat ada doa iftitah. Bagaimana Ustaz? 7 kali takbir, 5 kali takbir itu diserahkan siapa? Udah diserahkan imam. Pasrah. Bapak Ibu gak usah pusing-pusing. Kenapa? Saya pernah pas saya tidak mengisi khutbah, pulang sambil berjalan ada yang menyampaikan, Ustaz, imam tadi takbirnya kurang 1. Kok bisa? Saya ngitung. Sholat kok ngitung ya? Jangan gimana ngitung? Ya saya ngitung 1. Pas saya kalau jadi imam ngitung sendiri kan? Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kebiasaan. Nah itu yang keberapa amal solehnya? Yang keempat ya. Yang terakhir, yang kelima tentang ibadah kurban. Jadi amal soleh berdasarkan hadis-hadis Nabi, pertama memperbanyak zikir. Ada zikir yang mutlak, umum, tanggal 1 9 Dzulhijjah. Ada yang terikat tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Ini 2. Yang ketiga puasa Arafah. Nah, yang keempat sholat Id. Jadi urut puasa Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjah, sholat Idnya tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah sholat Id ada amalan yang utama juga, yaitu berkurban. Tentang kurban ini banyak Bapak Ibu sekalian. Tadi saya dipesani kalau ada pertanyaan tanya jawab. Ini masih ada waktu 15 menit. Intinya dalam kurban itu Bapak Ibu banyak problem. Yang paling mudah
Mungkin saya sedikit. Ketika kurban, rumusnya satu hewan kurban itu hanya 3. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36 disebutkan ada bahimatul an'am, binatang ternak. Tidak semua binatang ternak itu bisa dijadikan hewan kurban. Ternyata berdasarkan Al-Quran ada al-bunna. Al-bunna itu al-ibil, unta yang gemuk, berarti unta satu. Dalam hadis Nabi ada seseorang berkurban dengan kambing 2. Yang ketiga, ini yang sering dibaca dalam hadis itu, istarokna fil ba'ir, istarokna fil bakor. Ada sapi. Jadi hewan kurban itu hanya 3 jenis, domba dan sebangsanya. Domba, embe, apa lagi? Biri-biri. Bakor, sapi dan sebangsanya, sejenisnya kerbau. Bapak Ibu, saya yakin di Jogja ini jarang kurban dengan kerbau ya? Padahal boleh. Sekali-kali lah Mas Arif. Jangan sapi terus. PCM Berkasih tahu jangan sapi terus. Sekali-kali soto kerbau. Yang ketiga, unta. Wah, ini lebih baik. Saya mengusulkan mungkin PCM Berkasih tahun berapa kurban unta. Wah, ini jadi cerita. Sekali-kali lah, mungkin 2029 setelah pemilihan presiden, kurban unta diselenggarakan oleh PCM Berkasih. Karena unta itu satu, kalau sapi itu kita sering makan, domba sering, unta belum pernah. Tapi sering lihat di kebun binatang. Cara menyembelihnya berbeda, itu yang menarik. Berdiri kan? Nah, itu hewan kurban. Yang kedua, berapa hewan kurban dan berapa orang? Untuk kambing cukup kurban 1 orang dan keluarganya. Biar tidak ada pertanyaan. Kambing mencukupi kurban untuk 1 orang dan keluarganya. Keluarga itu siapa? Istri, anak, mertua, cucu, itu anak, itu keluarga. Pak Sahir, keluarganya itu istrinya 1 ya? Belakang, istrinya 1. Anaknya berapa Pak Sahir? 4. Cucunya 1. Ada min Ustaz Sahir wa ahli. Tidak perlu disebut satu persatu, tidak perlu digilir. Tahun kemarin Pak Sahir, sekarang Bu Sahir, nggak perlu. Kalau Pak Sahir menyebut dengan keluarganya, itu Bu Sahir masuk. Kok Ustaz ada tambahan keluarga, berarti istrinya 2. Kalau tambahan. Jadi saya sampaikan sekaligus dengan ada pertanyaan, apa perlu digilir? Tidak perlu. Cukup kepala keluarga dan keluarga masuk ibu, anak. Karena sering, ini korbannya siapa Bu? Saya. Oh bukan suami. Suami kan tahun kemarin. Gak perlu. Nah. Sapi minimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Sedangkan unta boleh 7 orang atau 10 orang. Kalau kambing namanya tidak ada persoalan. Kalau kambing tidak ada lebih dari 1. Ustaz, kalau di SD Muhammadiyah kambingnya 1, yang kurban 250. Itu latihan kurban.
latihan kurban, TK, nggak apa-apa, semangat. Tapi kalau kurban betulan, satu sapi, satu kambing, satu orang. Kalau sapi maksimal 7, boleh tidak kurang dari 7? Boleh. Satu orang boleh kurbannya 1 kambing, 1 sapi, 2 unta, boleh. Unta maksimal 7 atau 10. Sekaligus saya menjawab panitia. Kadang-kadang kan panitia bingung, sudah pakai WA, silakan kelompok kurban yang ke-6 baru 2, muncul lagi baru 4. Begitu sampai hari hanya, ini 4 orang gimana Pak? Ya panitia nambah Pak uangnya. Oh panitia, kurban itu individu. Kalau 4 orang mau kurban sapi, berani nggak bayar sapi 4 orang? Kalau enggak, belikan kambing. Maka panitia luas kan? Untuk kambing untuk sapi yang kelompok 4, kalau jumlahnya tidak cukup, maka akan dialihkan kepada kambing. Sudah sama, boleh. Tidak ada yang utama kambing, sapi, unta. Oke, sekarang yang kedua, terakhir, siapa yang akan mendapatkan bagian dari hewan kurban? Surat Al-Had ayat 28. Di sana disebutkan fakulu minha wa atimul ba'is al-faqir. Makanlah bagian dari kurban itu oleh shahibul kurban. Ayat ini ditujukan pada shahibul kurban. Berarti yang bisa menikmati dari hewan kurban itu pertama shahibul kurban. Wa atimul ba'is al-faqir. Berikan dari bagian hewan kurban itu kepada orang fakir. Siapa yang kedua Bapak Ibu? Orang fakir. Yang ketiga, hadis yang sama. Di dalam hadis Ahmad, Ali diminta untuk membagikan bagian dari hewan kurban seluruhnya dan berikan kepada al-masakin, orang miskin. Siapa yang akan mendapatkan bagian? Shahibul kurban, fakir, miskin. Fakir miskin jelas kan? Kriterianya jelas Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita membagikan zakat itu fakir miskin. Yang menarik, ayat ke-36 Surat Al-Had, di samping orang yang kurban, fakir miskin, ada 2 kelompok yang akan mendapatkan bagian hewan kurban setelah hewan kurban disembelih. Siapa? Wa'at imul qani, berikan kepada orang yang tidak minta, qanaah. Tapi kalau diberi mau. Wal muhtar, dan berikan kepada orang yang minta. Fakir miskin jelas. Apakah orang yang minta itu pasti fakir? Belum tentu. Apakah orang yang tidak minta pasti itu tidak fakir? Belum tentu. Itu menarik di dalam Al-Quran. Jadi ketika kurban itu ada orang yang kurban, ada fakir, ada miskin, ada orang yang tidak minta, ada yang minta. Kalau yang minta itu mudah Bapak Ibu saya contohkan. Biasanya di bulan Dzulhijjah tanggal 10 ada orang yang keliling ke masjid sini, ke sana bawa motor, bawa mobil. Itulah al-muhtar. Pada Pak, Al-Quran sendiri menyebutkan beri. Sepanjang ada, berikan kepada orang yang minta dan tidak minta. Apakah kurban itu hanya untuk orang Islam? Tidak. Non-Muslim bisa kita beri karena dia tidak minta. Kalau ada non-Muslim Pak, masa kami hanya dapat baunya sate, tongseng, boleh nggak minta? Itulah yang muhtar. Berikan.
Oke. Berkaitan dengan kurban ini, yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban hanya dua. Sahibul kurban tidak boleh menjual bagian dari hewan kurbannya. Kepalanya, kakinya, kulitnya tidak boleh. Yang kedua, sahibul kurban tidak boleh menjadikan sebagai upah untuk si jaga. Biasanya dalam kepanitiaan kurban itu sudah dibuat sapi per orang 3.500.000. Biasanya sudah masuk biaya operasional. Berarti biaya operasional si jaga sudah ada di situ. Tidak boleh diambil ini kepalanya untuk si jaga, itu tidak boleh. Baik dilakukan oleh sahibul kurban maupun panitia. Waktu tinggal 10 menit, langsung saja Bapak Ibu. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ya, 1, monggo. 2, 3, 4, 5, 6. Tidak apa-apa. Sampai maghrib Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai masalah pembagian hewan kurban ya. Tadi kan sempat disampaikan kalau hewan kurban nggak bisa dijual. Sedangkan saat ini kan kayak seperti kulit, terus kepala, kaki itu bagaimana cara pembagiannya untuk jika kita jadi panitia kurban. Terus kemudian yang tadi sempat untuk hewan tadi kan cuma 5 ya, jadi apa kayak sapi 3 ya, 3 aja, jadi kayak kerbau nggak termasuk ya, jadi masuk berarti 4 ya, ya, 3 jenis saja. tapi nama kuda nggak bisa ya, kuda nggak bisa atau Nggak ada. Ayam juga nggak ada. Ya, enggak. Masih ada gantian itu Pak, belakangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, tadi Ustadz bilang dalam 1 tahun ada 360 hari, dan di dalam 360 hari itu ada 10 hari yang sangat mulia, yang sangat dicintai sama Allah, amalan-amalannya. Itu yang di dalam bulan Dzulhijjah. Sedangkan dalam 360 hari itu juga ada 1 bulan, itu bulan Ramadan. Yang di dalam bulan Ramadan itu ada juga 1 malam yang namanya bulan Lailatul Qadar. Yang saya mau tanyakan, apakah 10 hari dalam bulan Dzulhijjah tersebut, apakah melebihi amalannya atau juga lebih disukai sama Allah dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar? Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya tanyakan, kebetulan besok pada sholat Idul Adha kita yang akan datang ini, hari Jumat. Yang mau saya tanyakan, apakah kita yang sudah sholat Idul Adha di pagi harinya, apakah boleh tidak melaksanakan sholat Jumat pada siang harinya? Oke. Demikian Ustaz, terima kasih. Makanya sekarang 2 dulu ya, karena pertanyaannya 4. Yang pertama, yang kedua dulu ya. Di luar yang 3 itu tidak disebut dengan kurban. Pertanyaannya, Bapak boleh nggak menyembelih ayam pada hari itu? Boleh, nggak ada larangan. Mungkin panitia ada yang menginginkan daging ayam, bisa, tapi itu bukan kurban. Jadi tidak ada istilah kurban ayam, kurban bebek, tak ada. Kurban itu hanya 3 jenis. Yang pertama tentang pembagian sekaligus dengan kepanitiaan kurban, Bapak sekalian. Saya ubah biar persepsinya sama. Sebenarnya sudah di dalam tanya jawab agama sudah ada. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, jadi saya lihat kita ini melakukan kurban itu bukan karena membaca dalil, tapi kebiasaan. Kalau kita membaca dalil, jelas
Ali sebagai menantu Rasulullah diminta oleh Rasulullah untuk membantu kurbannya Nabi. Kurban Nabi dalam riwayat ada 75, ada 100. Itu tidak dilakukan oleh Nabi sendiri. Ada sahabat diantaranya Ali. Ketika Ali diminta untuk membantu kurbannya Nabi, kalimatnya yang menarik, ayak sima budnamu kullaha. Ali diminta untuk membagikan semuanya. Semua ada yang dalam hewan kurban, kullaha semua bagikan. Disebut 3 yang pokok. Apa yang 3 yang pokok? Luhum, daging, julud, kulit, jilal, aksesoris. Jadi semua dibagikan. Ditambah dengan kaidah fikih, dikrul abdi menyebut sebagian, yuradu kullu yang dimaksud adalah semua. Jadi dalam pembagian kurban itu tidak ada yang tersisa kecuali dibagikan dari kepala sampai kaki. Kenapa muncul pertanyaan kenapa dijual? Karena belum paham, belum baca dalilnya. Ali diminta bagikan semuanya, daging, kulit, bagikan. Yang biasa dibagikan daging. Oke, kulit dibagikan Pak. Bahkan dalam hadis Ahmad jelas, wala tarimu luhumal adami wa juludaha. Jangan kamu jual daging dan kulit kurban. Tidak boleh dijual. Jadi semua dibagikan. Ketika membagikan semua bagian dari hewan kurban itu, dari kepala sampai kaki. Nanti oke, nanti itu pertanyaan berikutnya. Yang dibagikan itu semua. Saya ingin merubah ini persepsi. Saya sudah lakukan ke tempat saya. Saya sampaikan pada panitia, Pak, tolong dibagikan semua. Kita di dasarnya ada. Terus kepalanya bagikan, kakinya bagikan. Pertanyaan Bapak Ibu, kalau ada kurban di masjid itu, di masjid ini kurban ada 6 sapi, berapa kepalanya? Kakinya berapa? Apa yakin tahun kemarin 24 kaki itu aman? 3. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Diberikan kepada siapa? Saya sudah merubah supaya dibagikan. Tolong panitia umumkan. Bapak Ibu, siapa yang mau kaki kambing daftar ke sekretaris. Daftar. Begitu ada daftar, mohon maaf Pak, ini kakinya sudah habis semua. Kepala siapa Pak? Saya daftar. Ambil Pak. Jangan sampai ada kasus pencurian dalam kurban, mengambil hak yang bukan haknya. Ini berat. Ini ibadah. Bagikan semua. Kita ini kan tidak pernah ngecek. Hanya ada berita laporan panitia. Mohon maaf Bapak Ibu, tahun ini kami defisit. Kenapa? Kepalanya hilang. Kok hilang? Kami nggak tahu siapa yang ngambil. Tolong Pak didata. Kepalanya ada 6, siapa yang ngambil kepala? Kakinya 24, siapa yang ngambil? Bagikan. Apakah fakir miskin? Kulit. Bagikan. Saya nyarankan karena di Muhammadiyah, kulit berikan kepada TK Alba. 6 kulit sapi, 10 kulit kambing berikan ke TK Alba. Sudah selesai. Terus TK Alba diapakan? Kalau ingin menjual, kita bantu untuk jualkan. Hasilnya berikan lagi pada panitia, tidak boleh menjual. Sohibul kurban tidak boleh menjual untuk kepentingan panitia. Boleh ditukar. Nanti ada fatwa, kulitnya ditukar dengan daging, boleh nggak? Boleh. Bagikan lagi dagingnya. Oh, itu. Kemudian yang tadi Pak, yang kedua, yang pertama, yang terakhir ini yang menarik. Karena besok kebetulan akan bersamaan dengan hari Jumat.
tanggal 6 Juni itu bertepatan dengan hari Jumat. Apabila dua hari raya ini bertemu dalam satu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya Idul Jum'ah, maka ada keruksahan bagi orang yang hadir pada pagi harinya sholat id untuk tidak melakukan sholat Jumat. Tapi konteksnya pada saat itu al-awali, orang-orang yang tempatnya jauh, pergi ke tempat sholat id harus berapa kilo, pulang mau pergi lagi kan berat. Sekarang itu tempat sholat id ada di mana-mana. Maka Muhammadiyah memfatwakan, ini saya sampaikan fatwanya, nanti bisa dicek. Meskipun ada rukhsah, Muhammadiyah tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Diambil dari kalimat wa inna mujamihun, kami tetap melakukan sholat Jumat. Jangan sampai nanti Pak Syaril masjid ini digembok, ditulisi Jumatan libur, memalukan. Khatib Jumat tetap. Jangan. Bagaimana pengaturan kurban? Kalau kurbannya repot, kurbannya hari kemudian. Kan diatur. Jangan sampai di sini sholat, di situ yang kurban. Bapak-bapak tidak sholat Jumat karena sibuk kurban. Tetap sholat Jumat diselenggarakan meskipun itu bersamaan dengan Idul Adha. Saya kira itu banyak. Yang satunya lagi sudah cukup. Yang pertama belum. Apa Pak? Tadi yang oh itu beda lagi. Memang gini. Jadi saya khusus ini kan Dzulhijjahnya. Ya. Ada memang keutamaan-keutamaan di bulan-bulan lain. Itu beda lagi. Jadi ada 10 hari, ada ayyam ma'lumat, ma'dudat, beda lagi. Ini khusus di bulan Dzulhijjah. Dari sekian itu di bulan Dzulhijjah hanya 10 hari. Di bulan Ramadan beda lagi, nanti ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa bertentangan? Tidak. Ini beda lagi. Kalau di bulan Ramadan ada i'tikaf. Di bulan Dzulhijjah tidak ada i'tikaf. Di bulan Ramadan tidak ada kurban. Puasa Arafah ada di bulan Dzulhijjah. Jadi kita baca hadis itu banyak utama-utama bisa dilaksanakan di masing-masing tempat. Sama dengan puasa Arafah, ada puasa Asyura pada bulan Muharram. Oke, ini karena sudah jam 5 lebih. Sama aja buat ibu-ibu ya. Mewakili. Ya. Jangan sulit-sulit. Dijawab langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, saya kan sering bantu-bantu ngiris-ngiris daging itu kalau hari raya. Terus kalau sudah selesai, saya minta tulangnya atau dagingnya sedikit, bisa nggak Pak? Bisa Bu, termasuk ibu yang minta. Panitia yang minta. Oh, sekarang itu panitia cerdas-cerdas itu. Ada panitia ini, ketua panitia itu siapa? Pak Sahril. Punya nomor Pak Sahril kan? Oh punya. Ustaz, besok saya minta kepala itu namanya Mukhtar. Mudah Pak. Cuma kan dari disebutkan bilang ini ibu yang minta-minta nggak enak bahasanya. Cuma kita lihat kalau ini minta kasih. Ada orang yang kerja terus Bu. Saya lihat motong-motong, nggak banyak bicara. Bagi bapak ini kok. Mau kepala, mau itu namanya koni, menjaga diri. Ketika diberi, nggak nolak. Tapi ada sifat manusia itu belum kerja sudah minta. Mohon maaf ya. Sudah kerja pun minta. Ya, itulah panitia. Panitia itu makan, matang, pulang, bawa jatah, ada sisa minta, silakan. Oke, saya kira itu ya. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya menarik sekali masalah yang dibahas. Karena waktunya yang terbatas, Bapak Ibu, mohon maaf ini karena sudah waktunya jam 5 lebih.
maghribnya jam 5.30. Itu ya, nanti mungkin di lain waktu. Sebelum kami tutup, ini ada informasi sebentar. Yang pertama, untuk infak kita terkumpul 587.500. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang infak mendapat balasan dari Allah. Yang kedua, masih ada door prize 7. Saya ambil yang 4 dari ibu-ibu, absen genap. Ya, absen genap ya, saya ambil. Nomor 2 Ibu Marga, nomor 4 Ibu Angela, nomor 6 Ibu Nuning, nomor 8 Ibu Kristini. Monggo ke depan. Kemudian yang bapak-bapak, nomor 2 Bapak Suhari, nomor 4 Bapak Her, nomor 6 Bapak Isu Bandi. Monggo Pak. Ya, alhamdulillah. Begitu ibu-ibu pengajian sore kita pada hari ini. Sebelum kita selesai, kita mari doa untuk menutup kegiatan kita ini dengan membaca Allahumma arinal haqqa haqqa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-waqfu wal ibtidanya mohon dititipkan di meja Bu Pak.